Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak-kakak. Gimana nih kabarnya? Semoga kakak-kakak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kembali lagi bersama Miss dalam pembelajaran 4. Loh, Miss, pembelajaran 4 tema berapa ya? Nah, kita masih di tema 5, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Ya, kita masuki pembelajaran 4. Nah, kita mulai aja ya. Wah, ada apa ini? Ada gambar candi. Oke. Beni tamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga study tour. Beni meminta tolong pengunjung lain. Beni meminta untuk difoto. Nah, kakak-kakak semuanya, jadi Beni sedang berada di Candi Borobudur ya. Candi Borobudur ini termasuk salah satu nama candi yang terkenal di Indonesia, kakak-kakak. Nah, letak Candi Borobudur itu ada di Magelang, Jawa Tengah. Nah, saat di Candi Borobudur, Beni meminta tolong pengunjung lain untuk memfoto Beni ya. Oke. Nah, ini ya kakak-kakak, akhirnya Beni meminta tolong kepada emas-emas yang memakai baju warna ungu untuk memfoto Beni. Ya. Nah, apa yang dilakukan Beni? Bagaimana cara melakukannya? Nah, jadi di sini Beni menggunakan kata minta tolong ya. Minta tolong yang baik dan benar kakak-kakak. Nah, di sini ada percakapan teks Beni dengan orang yang tidak dikenal ya. Nah, ini. Maaf mengganggu. Namaku Beni. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Oh ya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Nah, berarti yang difoto tadi yang ada seorang kakak memakai baju warna ungu itu adalah kakaknya Dev ini ya. Nah, ternyata Beni juga meminta tolong kepada Dev untuk memfoto Beni ya kakak-kakak. Nah, ini adalah contoh permintaan minta tolong ya kepada orang yang tidak dikenal gitu. Nah, buatlah pertanyaannya. Yuk kita buat pertanyaannya ya. Nih, ada pertanyaan dari teks di sebelah ini ya, kira-kira apa? Ya, lalu jawaban teman kamu apa? Contohnya ya. Beni sedang meminta tolong dengan siapa? Lalu jawaban temannya dengan pengunjung lain. Nah, jadi ini adalah contoh teks permintaan tolong ya kepada orang lain. Jadi kita harus sopan dan santun ya. Maaf mengganggu. Nah, perkenalkan diri dulu. Namaku itu Beni. Lalu berikan tujuan kalian untuk mengobrol dengan mereka. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Nah, gitu ya kakak-kakak. Nah, ini cara Beni ini adalah cara yang sopan ya dalam meminta foto terhadap pengunjung lain. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Sebutkan alat untuk mengambil foto. Kamera. Nah, jadi alat untuk mengambil foto itu kamera ya kakak-kakak. Tapi di zaman sekarang itu bisa menggunakan handphone ya, bisa menggunakan kamera pocket ya, atau yang lainnya. Yang penting tetapi untuk zaman sekarang ini kita bisa menggunakan handphone untuk mengambil foto nih kakak-kakak. Karena di handphone sekarang itu terdapat kameranya.
Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meminta tolong yang baik? Nah, seperti yang tadi sudah dilakukan oleh Benny, cara meminta tolong yang baik adalah mengucapkan permintaan tolong dengan sopan dan santun. Lalu, setelah ditolong, segera mengucapkan terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang meminta tolong ya? Yang di teks percakapan sebelumnya, siapa yang meminta tolong? Benny. Ya, betul, Benny. Mengapa orang tersebut mau menolong Benny? Ya, mengapa Dev mau menolong Benny? Karena Benny meminta tolong dengan sopan. Nah, apa yang terjadi setelah berfoto? Mereka bisa menjadi teman. Ya, kakak-kakak, jadi setelah kita meminta tolong kepada orang lain ya, dengan baik, sopan, dan santun, itu kita juga bisa berkenalan ya. Berkenalan dengan orang yang ada di Candi Borobudur itu misalnya. Nah, itu bisa menjadi teman ya, atau sahabat jauh. Nah, tapi tetap diawasi dengan orang tua ya. Nah, jika ditulis seperti itu, kita harus bilang kepada guru kita. Misalnya, Benny tadi meminta tolong dengan yang bernama Dev ya. Dev itu adalah orang yang pengunjung yang tidak dikenal. Nah, tapi setelah berkenalan itu dan dia menjadi teman, Benny harus bilang dengan Miss Winda, Benny habis berkenalan dengan Dev. Tadi Benny meminta tolong untuk memfoto. Nah, gitu ya. Jadi tetap diawasi dengan orang tua ya, baik itu guru maupun orang tua kalian. Oke, selanjutnya gambar berikut ini merupakan sikap santun ya, sikap Benny kepada orang lain. Nah, jadi kita harus latih ya diri kita sendiri menggunakan bahasa yang santun. Nah, contohnya ini adalah bahasa ketika meminta tolong. Nah, ini adalah contoh ya sikap Benny yang santun ya terhadap orang lain gitu. Maaf mengganggu, namaku Benny. Bolehkah meminta tolong mengambil foto dengan latar Candi Borobudur? Nah, seperti itu ya kakak-kakak. Oke, nah ini ya, ini ada gambar kakak-kakak sedang membatik. Nah, jadi Benny dan teman-teman telah selesai mengunjungi Borobudur. Kemudian melanjutkan membatik di sekitar candi. Sebelum membatik, Benny mengukur panjang kain. Nah, panjang kain untuk dibatik itu beda-beda ya, berbeda gitu. Jadi panjang kain batik yang didapatkan oleh Benny dan teman-temannya itu berbeda-beda. Nah, kita simak aja yuk berapa kira-kira panjangnya. Nah, di sini ada data tentang panjang kain untuk membatik ya. Kain Benny 140 cm. Kain Edo 3 meter. Kain Dayu 1,4 meter. Kain Meli 160 cm dan kain Udin 2 meter. Oke. Nah, jadi Siti dan Lani belum mendapatkan kain nih kakak-kakak. Nah, diingat ya, Siti dan Lani belum mendapatkan kain. Nah, ini adalah data yang tadi. Nah, oke, kita jawab pertanyaan berikut ini ya. Berapakah panjang kain Meli dan Edo jika digabung? Hitunglah dalam satuan meter. Nah, seperti biasa, jika ada soal cerita, kita harus menjawabnya dengan kata diketahui dulu ya. Jadi nih, diketahui. Nah, oke, langsung aja kita jawab ya. Di sini panjang kainnya Meli berapa? Ya. Panjang kain Meli yang ini nih, ini 160 cm dan panjang kain Edo itu 3 meter. Nah, kita jumlahkan ya karena mau digabungkan. Tetapi karena tadi kainnya Edo ya, kain Edo dan
kainnya Meli itu berbeda satuan, maka kainnya Edo kita ubah dulu menjadi satuan sentimeter ya. Jadi 160 ditambah 3 dikali 100 sama dengan berapa? Nah, 160 ditambah 300. 300 itu didapat dari 3 dikali 1 dikali 100, maaf. Jadi 300 ini didapat dari 3 dikali 100 ya. Kenapa 100? Karena dari sentimeter ke meter itu naik tangga ya, berarti dikali 100. Jadi 160 ditambah 300 sama dengan, nah ini kita jumlahkan ya, 0 ditambah 0, 0, 6 ditambah 0, 0, 1 ditambah 3, 4. Jadinya 460. Nah, karena ini tadi hasilnya itu sentimeter. Nah, di sini kan yang ditanya itu adalah hitunglah dalam satuan meter. Maka kita ubah nih, 460 cm sama dengan berapa meter? Ya. Nah, dari 460 cm berarti dibagi atau dikali? Ya, dibagi ya, karena dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Ya, turun 2 tangga sehingga dibagi 100. Nah, di sini kita pecah aja ya, ratusan dan puluhan. Jadinya 400 dibagi 100 ya, tambah 60 cm. Nah, kita hitung yuk. 400 dibagi 100, kita coret nolnya ya. Nah, jadinya berapa? Jadinya 4 meter plus 60 cm. Gimana nulisnya, Miss? Nah, nulisnya seperti ini aja ya. 4 meter 60 cm. Jadi jumlah kainnya yang dimiliki Meli dan Edo jika digabung adalah 4 meter 60 cm. Nah, kalau misalnya kalian ingin merubah satuan meternya itu semuanya, ini caranya seperti ini. Ya, 460 dibagi 100. Ya, 100 itu tadi yang turun tangga sebanyak 2 kali, jadinya dibaginya 100. 400 dibagi 460 dibagi 100 ya. Kita coret nol yang sama, berarti sisa 46 dan 10. Jadi 46 dibagi 10 berapa? Nah, kita ini aja bagi 46 ya. 40 dibagi 10 4. Betul. Sisanya 6 ya. Karena 6 tidak bisa dibagi dengan 10, maka hasilnya koma ya. Jadinya 4,6. Oke. Nah, ini ya. Jadi jika ingin diubah satuannya menjadi meter semua, hasilnya ya, hasil panjang kain Meli dan Edo jika digabungkan adalah 4,6 meter atau 4 meter 60 cm. Selanjutnya ada soal yang kedua nih kakak-kakak. Jadi setengah kain Beni diberikan kepada Siti. Nah, berapa meter panjang kain Beni dan Dayu? Ya, kita lihat dulu di sini kain Beni. Ya, kain Beni ada 140 cm. Ya. Nah, lalu diberikan kepada Siti setengahnya. Berarti setengah itu adalah dibagi 2 ya. Jadinya 140 dibagi 2. Ya, hasilnya 70 cm. Jadi 70 cm kain Beni dan 70 cm kain Siti. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa meter panjang kain Beni dan Dayu. Nah, tadi panjang kain Beni berapa? 70 cm ya. Karena tadi sudah dibagi 2 dengan Siti ya. Lalu panjang kain Dayu berapa? Panjang kain Dayu itu 1,4 meter. Nah, karena ini meter kita ubah menjadi sentimeter dulu ya. Jadi 70 cm ditambah 1,4 dikali 100 ya. Karena dari meter ke sentimeter ya kakak-kakak, itu turun tangga, berarti dikali 100. Oke. Jadi 70 ditambah 140 cm
Ya, kita jumlahkan 0 ditambah 0, 0. 7 ditambah 4, 11. 11 ini sisa masih ada 1, jadinya 210. Jadi 70 ditambah 140 cm adalah 210 cm. Lalu yang ditanya satuannya apa? Meter atau sentimeter? Ya, meter. Berarti kita akan ubah 210 cm menjadi berapa meter ya? Dari sentimeter ke meter berarti dikali atau dibagi? Ya, dibagi ya, dibagi 100 karena dia naik 2 ya, naik 2 tangga. Nah, kita ubah nih antara ratusan dan puluhan. Jadi 200 plus 10 ya. 10-nya itu biarkan menjadi 10 cm. Ya, 200-nya ini mau kita jadikan meter. Jadi 200 dibagi 100, kita coret nolnya. 2 dibagi 1 jadinya 2 meter 10 cm. Nah, bagaimana jika diubah semuanya menjadi meter? Nah, berarti tinggal hitung aja 210 dibagi 100 ya. 0 yang sama kita coret ya, kita habiskan. Sisa 21 dibagi 10. Berarti 20 dibagi 10 itu 2 ya, sisanya 1. Berarti 10 dibagi 10 1 karena tadi minjem. Jadinya kita berikan koma di antara 2 dan 1. Jadinya 2,1 meter. Ya. Oke, kita coba soal yang ketiga. Nah, nih, tadi kan sudah ya, setengah kain Beni diberikan kepada Siti. Berapa sentimeter panjang kain Siti dan Udin? Nah, berarti kita tinggal menghitung panjang kain Siti dan Udin ya. Nih, karena tadi kain Siti sudah mendapat 70 cm ya, dan kain Beni itu 70 cm juga. Nah, kain Beni tadi 140 dibagi 2, yaitu 70 cm. Ya. Nah, sekarang kita tulis kain Udin nih yang Miss panahin. Nah, kain Udin tadi kan kain Siti 70 cm ditambah 2 meter ya. Lalu kita ubah aja nih, tadi 2 meter jadikan cm aja. 2 dikali 100, oke? Jadinya nih 2 dikali 100 berapa? 200. Jadi 70 cm ditambah 200 adalah 270 cm ya. Jadi panjang kain Siti dan Udin totalnya adalah 270 cm. Nah, selanjutnya setengah kain Edo ya diberikan kepada Lani. Nah, karena tadi kan yang belum mendapatkan kain itu kan Siti dan Lani ya. Nah, sekarang kita akan memberikan kepada Lani ya dari setengah kain Edo. Jadi berapa sentimeter panjang kain Lani dan Meli? Ya, kita hitung yuk. Nah, jadi kain Edo itu ada 3 meter ya. 3 meter kita ubah dulu menjadi sentimeter ya. Jadinya 3 dikali 100 sama dengan 300 cm ya. Jadi kain yang diberikan Edo ke Lani 300 cm dibagi 2, yaitu 150 cm ya. Nah, kita hitung. 150 cm kain Lani ditambah 160 cm kain Meli. Nih. Berapa jumlahnya? 310 cm kain milik Lani dan Meli. Nah, jadi kain hasil membatik ya milik Beni dan teman-teman dibawa pulang. Kain batik dijadikan sebagai bahan dasar hiasan. Nah, hiasan untuk apa? Hiasan untuk bingkai foto. Nah, hal ini sebagai pengalamannya di Candi Borobudur.
Nah, Beni menghias bingkai foto dengan kain batik. Yuk coba kita lakukan seperti Beni. Nah ini adalah langkah-langkahnya ya. Yang pertama, sediakan potongan kain batik ya, lem, foto, dan bingkai. Nah lalu yang langkah keduanya adalah tempelkan potongan kain batik pada bingkai foto. Nah langkah ketiga, keringkai bingkai foto yang sudah dilem. Lalu pajang foto kenang-kenanganmu 1 lembar ya. Kalian bisa menggunakan bingkai yang ada di rumah, lalu kalian menempelkan kain batik di pinggirannya ya. Nah lalu kalian tempel ya foto yang kalian mau. Nah ini adalah contoh bingkai foto Beni ya, foto ketika di Candi Borobudur yang bingkainya dihias dengan kain batik. Nah ini milik Beni ya. Nah kalau ini, nah ini juga contoh bingkai yang dihias dengan kain batik. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Miss ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.